Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Winarsi. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami, kelompok 7, ingin membahas tentang rancangan hukum lingkungan berbasis zero waste di UNESA. Yang pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 7, saya Divi Aulia Vioba dengan NIM belakang 061. Saya Rizky Ismail Harita dengan NIM belakang 110. Saya Aisyah Kamal Dewi dengan NIM belakang 106. Saya Happy Mamutina Bestanto dengan NIM belakang 092. Jadi pada slide pertama ini itu logbook dari kelompok kami. Kami itu membahas dari Senin 23 Mei sampai Selasa 2 Juni, yaitu diskusi kelompok. Nah, selanjutnya di latar belakangnya sendiri aktivitas di lingkungan perguruan tinggi hingga saat ini menghasilkan banyak limbah seperti sampah organik, plastik, dan kertas. Berdasarkan artikel Rodriguez Juerero tahun 2024, sampah terbesar di perguruan tinggi berasal dari sampah organik, yaitu diantaranya kertas dan plastik. Penggunaan plastik sekali pakai serta pengolahan sampah yang belum optimal masih sering ditemukan di lingkungan kampus. Oleh karena itu diperlukan penerapan konsep zero waste agar lingkungan kampus menjadi lebih bersih dan berkelanjutan. Nah, masalahnya sendiri ada 3, diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana konsep zero waste diterapkan di kampus, yang kedua, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di perguruan tinggi, dan yang terakhir, bagaimana rancangan hukum lingkungan berbasis zero waste di UNESA. Tujuannya yaitu yang pertama menjelaskan konsep zero waste, yang kedua mengetahui kondisi pengelolaan sampah di kampus, dan yang ketiga menjelaskan rancangan hukum lingkungan di UNESA. Ya, selanjutnya dari hukum lingkungan, pengertiannya sendiri itu aturan yang tujuannya untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, dasar hukum yang dipakai itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Fungsinya itu yang pertama untuk mencegah kerusakan lingkungan, yang kedua untuk mengontrol aktivitas lingkungan, dan yang ketiga untuk mengurangi pencemaran. Nah, selanjutnya zero waste. Zero waste sendiri adalah konsep pengelolaan limbah yang bertujuannya untuk mengurangi jumlah sampah seminimal mungkin. Contoh di lingkungan kampus itu yang pertama ada membawa tanggul sendiri, yang kedua mengurangi penggunaan plastik, dan yang ketiga pemilahan sampah. Nah, di zero waste ini memakai prinsip yaitu prinsip 4R, yaitu yang pertama reduce, yang kedua reuse, yang ketiga recycle, dan yang keempat recover. Lalu permasalahan di kampus yang pertama itu ada tingginya penggunaan plastik sekali pakai dalam kegiatan sehari-hari mahasiswa di lingkungan kampus. Lalu yang kedua adanya kesadaran warga kampus dalam memilah dan mengolah sampah. Lalu yang ketiga kurangnya fasilitas pemilahan sampah sehingga sampah organik dan anorganik itu sering tercampur. Nah, dari permasalahan ini ada timbulnya dampak. Yang pertama itu meningkatkan timbunan sampah yang dihasilkan kampus setiap harinya. Yang kedua berkurangnya efektivitas proses daur ulang akibat minimnya pemilahan sampah. Yang ketiga, terhambatnya upaya mewujudkan kampus berkelanjutan atau sustainable campus dan ramah lingkungan. Lalu dari permasalahan tersebut muncullah strategi zero waste ini yang dapat dilakukan di kampus kita. Yang pertama itu mengurangi plastik sekali pakai. Lalu yang kedua itu menyediakan water refill station. Yang ketiga digitalisasi dokumen administrasi. Lalu yang keempat mengolah sampah organik menjadi kompos. Lalu yang terakhir itu membentuk bank sampah kampus. Nah, strategi ini itu mempunyai manfaat. Yang pertama itu berkurangnya jumlah limbah yang dihasilkan. Lalu yang kedua itu kebersihan lingkungan kampus itu tetap terjaga. Yang ketiga meningkatkan kesadaran lingkungan. Yang keempat mendukung pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya rancangan hukum lingkungan yang pertama yaitu kewajiban membawa tumbler. Yang kedua, penyediaan tempat sampah terpilah, mempermudah proses pemilahan dan pengolahan sampah. Yang ketiga adalah pengurangan plastik sekali pakai di kantin. Yang keempat yaitu membentukkan bank sampah kampus. Dan yang kelima adalah pengawasan lingkungan secara berkala. Selanjutnya, transivitas akademika.
Untuk mahasiswa, yaitu mengurangi penggunaan plastik, mengikuti kampanye lingkungan, berpartisipasi dalam bank sampah, dan untuk dosen dan tenaga pendidikan, yaitu memberikan edukasi lingkungan dan mendukung kebijakan kampus. Kunci keberhasilan yaitu yang pertama adalah partisipasi seluruh masyarakat kampus, yang kedua kesadaran terhadap pentingnya menjaga lingkungan, yang ketiga kerjasama antara mahasiswa dan pihak kampus. Baik, untuk kesimpulannya yaitu perguruan tinggi menghasilkan limbah dalam jumlah besar setiap harinya, terutama dalam sampah organik, kertas, dan plastik. Oleh karena itu, konsep zero waste dapat menjadi solusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan keberlanjutan. Penerapan program zero waste di UNESA dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan seperti pengurangan plastik sekali pakai, penyediaan tempat sampah terpilah, dan pembentukan bank sampah kampus. Keberhasilan program ini membutuhkan partisipasi seluruh masyarakat kampus, partisipasi seluruh masyarakat kampus terhadap kesadaran lingkungan serta dukungan kebijakan yang jelas. Alisa, Bima, Alicia. Kampanye lingkungan itu maksudnya apa? Kampanye lingkungan yaitu bagaimana kita mengkampanyekan atau memberi edukasi kepada orang-orang bahwa kita perlu menjaga lingkungan. Bagaimana kita menjelaskan kepada halayak ramai tentang pentingnya menjaga lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan. Tentunya juga yang tadi di PPT kami sudah jelaskan didasari dengan hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oke, baik. Selanjutnya, Divi, kebijakan apa sih? Kebijakan dalam hal apa ya? Kebijakan itu maksudnya bagaimana pemerintah atau aturan yang dipakai untuk kita menaati aturan tersebut, misalnya kayak kebijakan kampus untuk membawa tumbler sendiri. Itu maksudnya tadi kita itu harus wajib membawa tumbler untuk mengikuti kebijakan kampus tersebut. Oke, baiklah. Untuk Bima, apakah serobis itu sebagai solusi untuk menyelesaikan sampah? Menurut saya zero waste ini merupakan solusi yang sangat tepat untuk mengurangi sampah, karena zero waste sendiri kan untuk prinsipnya adalah untuk mengurangi limbah yang ada di lingkungan. Oke, Aisyah, berarti ada istilah digital. Apa maksudnya digital? Nah, itu tuh untuk pengurangan limbah kertas itu. Jadi kan kayak sekarang tuh laprak, terus skripsi itu kan beberapa dosen untuk meminta untuk menggunakan pengurangan kertas. Nah, itu kan membuat kalau udah nggak digunakan membuat sampah limbah kertas itu menumpuk. Jadi disarankan untuk digital saja. Jadi biar tidak ada sampah. Oke, baiknya. Baik, kita berdoa setelah Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Ibu Narsi. Mohon maaf apabila kalau kami melakukan banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, jam berapa ujian? Jam 11, Ibu. Pas. Ini nanti Jangan dong.